Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again dengan gua Kukuy di acara ngobrol bareng Mang Kukuy, right? Nah, hari ini gua seneng banget karena gua kedatangan satu tamu yang sangat istimewa banget yang gua tunggu-tunggu karena beliau ini sok-sok sibuk, anak-anak alay kadang-kadang ya. Nah, namanya adalah Luma, jadi panggilnya biasanya Lumi ya? Lumi ya. Oke, Lumi. Nah, gua tuh penasaran banget sih Lum, karena lu berprofesi sebagai seorang kru, flight crew ya? Atau bisa disebut cabin crew gitu. Nah, ini penasaran banget seorang cabin crew, akhirnya gue bisa wawancara juga gitu. Ini kemauan gue banget sih sebenarnya, ini salah satu keinginan gue untuk mewawancara seorang cabin crew seputar kehidupan cabin crew gitu ya. Nah, lu boleh nggak lu kenalin dulu ke beberapa teman-teman gue? Oke, hai guys. Hai. Gue Luma. Gue berprofesi sebagai cabin crew dan udah jalan 8 tahun. Lu 8 tahun nih cabin crew? Ya. Nah, gue mau tanya sih, Lum, gue agak bingung sih. Apa? Gue dari dulu sering banget kan gue flight kemana gitu. Tapi gue suka pengen ngobrol sebenarnya sama cabin crew, kehidupan mereka gimana gitu. Cuman gue malu sih sebenarnya. Oh, karena mereka cantik-cantik ya? Ya itu dia, karena gue kurang pede sebenarnya gitu. Tapi gini Lum, kenapa sih lu harus pilih perjalanan karir lu sebagai cabin crew? Apa sih esensi dasarnya yang membuat lu itu termotivasi untuk menjadi seorang cabin crew? Ini gue penasaran banget. Seru banget. Gue rasa karena gue emang takut terbang, gue takut turbulence jujur. Nah, gue nggak tahu nih apa yang membuat lu bener-bener tertarik banget. Jalan-jalan pastinya. Satu jalan-jalan. Dibayarin. Oke. Iya dong. Terus gitu. Kalau tiap layover kita tuh selalu di bintang 5 atau bintang 4 hotelnya, pasti. Udah pasti. Oh iya dong. Masa sih lo? Iyalah. Emang pesawat mampu bayar lo untuk tinggal di bintang 5? Nice, oke. Selain itu? Selain itu ketemu orang banyak dari berbagai negara juga, teman-teman juga dari berbagai negara. It's fun. It's really fun, seriously. Yeah. Dan lu pernah nggak sih berpikir bahwa emang career path as a cabin crew itu adalah suatu career path yang memang sebenarnya ini patut untuk ditekuni gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya seberapa lu bagaimana cara lu memandang ini sih, dalam arti apakah ini memang benar-benar suatu karir profesi settle atau memang ini cuma kayak sampingan aja sih, ya udah gua as a cabin crew and then ya udah afterwards lu akan jadi something else gitu. Gitu nggak sih sebenarnya lu? Kalau di cabin crew itu kan ada tahapannya, junior cabin crew, lalu senior, terus ada person. Junior cabin crew? Ya, kayak gue nih masih junior. Lu masih junior cabin crew? Walaupun lu cuma 8 tahun. Iya, tapi lu masih junior. Karena kalau gue pengalaman karena gue pindah 3 kali tempat. 3 airlines, iya. Lu 3. Oh gila ya. Jadi berarti gue tetap junior, masih junior. Hitungnya. Ternyata nggak bisa ya kalau kita gini, Lum. Kita punya satu career path, misalnya gue di ABC Airlines. 2 tahun. Akhirnya gue pindah ke BBC Airlines kayak gitu atau apapun gitu. Akhirnya gue pindah lagi setelah 3 tahun. Tapi itu bisa memungkinkan lu akan stuck as a junior cabin crew. You could be. Why? Kenapa? Karena banyak banget, karena kan tiap airlines itu beda-beda ya, peraturannya juga beda-beda, orangnya juga beda-beda. Bisa jadi di airlines A lo masih junior, terus let's say lo naik pangkat jadi senior, terus di airlines B lo masuk lagi, itu jadi junior lagi nggak bisa, karena di sana udah ada senior juga dong, jadi harus dimulai dari nol lagi. Segitunya ya? Agak beda dengan career path di profesional kerja biasa ya. Biasanya lu pindah, lu kan menjadi seorang pro hire. Lu naik lagi gitu. Nah, Lums, pasti gue yakin banget kalau lu ada salah satu lulusan S1 dari communication ya. Dan sebenarnya ada syarat tertentu nggak sih untuk lu bisa menjadi seorang cabin crew? Apakah memang lu harus kuliah yang extraordinary atau memang gimana? Enggak. Lu kasih tips dong buat teman-teman, mungkin di sini ada anak-anak yang high school baru lulus yang punya aiming untuk jalan-jalan ke luar negeri. Itu gimana sih? Tipsnya sebenarnya untuk jadi cabin crew itu lo bisa lulusan SMA sih. Kebanyakan kalau domestik lulusan SMA. Domestik lu bisa lulusan SMA. Tapi di luar negeri juga banyak juga. Sebenarnya kalau misalnya applying for cabin crew, sistemnya laki ya. Maksudnya laki atau enggak laki ya. Dislike or like-nya dari mereka. Kalau misalnya lo rezeki ya lo rezeki. Sebenarnya itu kayak misteri juga sih sebenarnya. Gue itu sebelum jadi cabin crew 10 kali gagal. Lu 10 kali gagal. Guys, can you imagine? Untuk seorang kayak si Lumi kayak gini bisa 10 kali gagal. Apalagi muka kayak gua kali ya. Bisa berapa kali gagal kira-kira kalau takar?
Mungkin gue 2 kali kali lah ya. 2 kali lumayan lah lah ya. Ya boleh. Oke. Anyway, itu 10 kali gagal, akhirnya lu trial, akhirnya finally mereka reach you out gitu. Akhirnya gue apply salah satu airlines dan akhirnya keterima. Rezeki gue di situ. Akhirnya lu keterima di salah satu airlines yang punya nama juga ya. Oke, nice. Dan setelah itu akhirnya lu mulai training. Di situ langsung training atau gimana? Gimana sih lu? Trainingnya biasanya sebulan sampai 3 bulanan. Sebulan sampai 3 bulanan. Setelah itu lu langsung on the job training atau langsung flight. Kita bilangnya flight training. Right, jadi saat kita dapat schedule untuk terbang itu kita masih training itu masih dilihat gerak-geriknya lah, cara kita ngomong segala macam, terus nangani penumpang kayak apa. Gitu. Nice, very excited ya. Sebenarnya ini sangat excited banget sih. Gue tuh sangat penasaran. Ada yang bilang katanya jadi cabin crew itu it's a simple job katanya gitu. Padahal kenyataannya enggak ya. Enggak. Karena memang you get a simple job. Lu melakukan hal yang simple, tapi ternyata juga lu bisa earn quite a lot of money, tons of money ya kan, lumayan kan seperti itu. Walaupun memang sebenarnya kenyataannya itu adalah resikonya banyak ya. Nah, boleh nggak lu sharing apa sih yang menjadi hal rumit menjadi seorang cabin crew? Apa sih banyak rumit ya kan? Nggak seperti kayak gue lihat, gue jadi penumpang, gue ngelihat mereka cuma smile, mereka cuma bantuin move your luggage dan lain-lain kayak gitu kan? Enggak dong. Coba lu sharing dong. Jadi pertama, once you apply, lu pasti masuk ke training dong. Dan itu sebulan sampai 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan. 1 bulan sampai 3 bulan. Ya. Oke. Nah, di training itu tuh kita diajarin safety, security, terus safety, security, sama services. Okay. Nah, safety-nya itu kan ya once lu udah di atas, udah di pesawat, di atas di udara, itu tanggung jawab kita. Once sudah di atas di pesawat, itu tanggung jawabnya cabin. Kalau ada apa-apa kebakaran misalnya ada fire on the cabin, gimana kita cara nanganinnya. Terus kalau misalnya ada penumpang tiba-tiba pingsan, sesak, itu juga itu tanggung jawab lu juga ya? Iya dong, kita harus sebisa karena mau nggak mungkin pilot langsung pergi ke ini ya, ke daerah di apa tempat penumpang kayak gitu ya. Oke, so Lum, gue pengen tahu juga sih sebenarnya apa ya, satu hal yang paling penting dalam menjadi seorang cabin crew ini, kira-kira apa sih tipsnya buat teman-teman yang pengen jadi cabin crew? Yang paling pertama dasarnya lu harus ngapain sih? Lu harus punya apa nih? Skill apa yang harus lu kuasain supaya lu bisa meyakinkan para interviewer, apalagi khususnya airlines internasional kan, mereka kan sangat ketat seleksinya kan? Iya sih, memang mereka untuk yang pengen jadi cabin crew, niatnya dulu sih. Awalnya niat dulu, lo harus punya mimpi. Kalau emang lo pengen jadi cabin crew, like dream big. Kalau misalnya kayak gue 10 kali gagal, terus aja coba, akhirnya terima dong. Tapi lu nggak nyerah ya? Gue mau proses dari mulai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lu nggak menyerah. Apa yang membuat lu terdorong untuk I have to get this one, no matter what, I gotta have this one gitu? Gimana sih? Karena itu dream big, like I want to travel the world. Dan akhirnya berubah menjadi kenyataan ya. Finally you can spread yourself around the world gitu ya. You can go overseas gitu ya. Negara mana aja sih yang lu udah visit lu? Wah, banyak banget ya. Abu Dhabi, Amsterdam, some European country juga ya beberapa. Asian country, dan Arab. Ya interesting ya, biasanya kehidupan pramugari itu kalau di luar dari, gue pengen tahu sih, di luar dari kan mereka pasti capek kan, flight 16 jam, 24 jam, ada beberapa jam, apalagi kalau lu flight ke US gitu. Dan mereka akhirnya di-serve dengan hotel bintang 5. Dan gue pengen tanya sedikit sih, biasanya activity apa sih yang lo pada pramugari lakukan gitu saat melakukan activity di luar dari saat layover nih? Iya, saat luar udah arrival time, iya kayak gitu. Pasti kan lo kan harus relieving the stress, lo harus have fun, ngapain chill out gitu kan. Biasanya kita istirahat dulu dong pasti. Lu istirahat dulu, oke? Itu tepar banget. Terus biasanya jalan-jalan. Itu pasti kayak sightseeing kota itu. Ya, kayaknya lu jalan-jalan, nyobain kulinernya itu itu enak banget sih. And then lu nyobain kulinernya terus habis itu ya something lah pokoknya, maksudnya lu masih jalan kemana gitu keliling, right? Nah, lu sebagai apa ya? Gue pengen tahu juga sih sebenarnya, kalau kita ingin misalnya gini, kan saat ini kan kita lihat industri airlines itu lagi mengalami yang namanya post pandemic ya. Ini lu melihat chance sebagai cabin crew itu, apakah masih ada chance gak sih mereka untuk bisa menjadi cabin crew? Mungkin dalam arti beberapa fresh grade nih yang baru lulus yang pengen punya impian sebagai cabin crew, apakah airlines ini masih pada buka sih di saat kondisi kayak gini? Kan ini kan pengaruh banget ya, bisnis aviasi atau aviation itu sangat-sangat kena dampak kan kayak gitu. Pasti ada kesempatan sih, apalagi sekarang beberapa airlines karena
pandemic ini banyak pengurangan karyawan. Karyawan, ya iya kan? benar. We'll never know ke depannya. Iya benar. Mereka akan bangkit lagi kan. Right. Otomatis mereka akan lebih banyak flight segala macam. Mereka akan butuh karyawan baru. Karyawan lagi baru sih, pasti ya, mudah-mudahan sih semoga ya. Dan juga pasti di sini ada beberapa teman-teman juga yang pengen coba punya impian keluar negeri, bisa memilih jalan career path sebagai cabin crew gitu. Gue juga dulu pernah punya cita-cita sih Lom. Cuma bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus banget. Gue nggak pede. Gue bilang gue nggak pede ngomong ya, lebih baik gue ngomong kayak gini aja sih gitu. Nah, Lom, terakhir sih tagline. Gue seneng banget lu bilang dari awal karir lu mencoba 10 kali, lu bangkit, lu bangun, lu bangkit, lu bangun. Akhirnya lu punya impian, akhirnya tercapailah impian lu gitu kan. Nah, apa sih kira-kira pesan buat teman-teman semua di sini yang kira-kira mau jadi cabin crew supaya mereka punya inspiring, punya motivasi untuk bisa jadi seperti kayak lu sendiri gini. Jangan pantang menyerah itu. Jangan pantang menyerah. Itu satu-satunya pantang menyerah and dream big. And dream big. Mimpi lo tuh harus sebesar lautan kali ya. Biar saat lo gagal, seenggaknya lo masih terus kepatokan itu. Gue ngerti sekarang sih. Lo harus punya dream big. Tapi kalau dream big juga kadang-kadang kalau misalnya mentok-mentok nggak lulus juga ada juga orang kayak gitu kali ya. Pasti ada. Tapi banyak pengalaman teman-teman gue juga berapa kali, 11 kali, 20 kali baru keterima. Ada yang baru sekali. Ada yang sampai 20 kali. Ada. Oh berarti itu sebenarnya tergantung rotasi dari luck-nya. Iya. Luck-nya lu gimana gitu. Aja. Oke, I see. Nah, Lom, gue mau cari tahu kan, lu udah 8 tahun memiliki karir sebagai cabin crew. What do you exactly see diri lu sih in the next 5 years? Apakah memang lu menjadi seorang trainer atau lu punya impian apa sih? Khususnya buat diri lu sendiri ke depan dan buat family juga gitu. Impian gue pengen jadi instruktur sih. Lu pengen jadi instruktur? Iya, instruktur cabin crew. Instruktur cabin crew. Tapi itu untuk menjadi untuk ke tahap itu gue harus jadi senior, purser, baru instruktur. Dan apakah itu ada sertifikat tertentu nggak sih Lum? Kalau untuk jadi cabin crew itu apakah ada sertifikasi yang memang harus lu mengikutinya? Iya. Pasti ada. Oke. Dan pasti kan saingan juga banyak kan. Jadi ya yang penting gue giat terus kerja sesuai path-nya, sesuai jalannya, SOP-nya. Nice. Ya insya Allah. Nah gue tanya terakhir nih Lum. Lu hobi ngapain sih? Di luar dari kegiatan aktivitas lu sebagai cabin crew yang melelahkan 24 jam jalan flight gitu. Lu punya hobi apa sih Lum? Hobi gue nonton. Apa sih favorit tontonan lu? Gue pengen tahu. Coba lu share. Gue banyak banget. I'm a movie freak. Apapun. You are a movie freak. Damn. Gila ya. Wah, gue kayaknya udah namatin semua serial sama film deh. Termasuk, dan gue dengar katanya lu tuh ngefans banget sama Korea. Gue gak ngerti. Sampai sekarang aja gue disuruh bawain beberapa lagu Korea di sini di session. Biasanya gue nggak pernah bawain session lagu Korea. Ini requestan gue. Biasanya gue bawain lagu-lagu chill out gitu. Biar gue nya tenang juga. Oke, nice. Oke. Dan lu suka Korea ya? Iya. Berawal dari apa sih lu mulai suka Korea itu kenapa sih? Padahal dari SMP gue. Dari SMP lu suka film-film Korea? Lagu-lagu Korea. Salah satu aktor Korea yang paling lu suka saat ini lagi trending siapa sih? Seo Kang Jun. Iya, itu ganteng banget. Serius loh? Oke, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue nggak mengikuti karakter Korea sih seperti gitu. Bagus, lagi naik daun sekarang. Nice, oke. Ya pasti lu punya impian dong, someday bisa ngedate sama orang Korea, right? Oh, maybe. Probably. Okay, nice. Okay, good. Nah, Lum, gue mau say thank you banget untuk waktunya. Appreciate. Gue bangga banget lu bisa coming to my session di namanya apa? Mangkukuy Show ya pasti ya. Dalam arti gue berharap suatu hari kita bisa ngobrol lagi. Dan pasti pas saat gue udah jadi purser kali ya. Iya, saat lu udah jadi trainer ya. Sukses buat lu, buat karir lu juga. Dan kita doakan buat kita sama-sama ya. Oke, guys. Berikut dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.